Kembali lagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan Robert. Tadi seperti kita bahas sebelumnya ya. Sudah kita bahas? Sudah sebelumnya tadi di segmen pertama. Oh iya, kita bahas kalau kamu pagi hari ini bangunnya susah. Kamu pagi hari ini kemudian makannya masih mau makan opor. Kayak gak cuma aku, tapi kamu tadi kayaknya saya kepalanya juga. berat banget. Benar, pinggang-pinggang Anda agak Pegel-pegel. encok-encok sedikit, agak pegel-pegel. Anda tidak sendiri karena kami juga di sini. Nah, banyak sekali kemudian yang mengeluh pasca lebaran, kok badan saya tidak seperti biasanya ya. Badan saya terasa lebih berat, kemudian mungkin tekanan darah saya mungkin meningkat, hipertensi, apakah sudah ataupun juga dicek? kolesterol saya jangan-jangan nih sudah melebihi batas. Nah, itu dia apa sebetulnya masalah-masalah yang timbul pasca lebaran nih pemirsa, perlu Anda ketahui lebih jauh. Dan untuk membahasnya di Selamat Pagi Indonesia hari ini sudah hadir bersama kami ada dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Omni Pekayon, Dr. Richard Suwandi. Selamat pagi, Dok. Halo, selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama dengan saya. Ya. Dok, gimana lebaran kemarin makannya sebrutal itu tidak? Sebanyak santan itu dan minyak itu tidak? Nambah sih, tapi ya masih tetap dikontrol. Oh, Mas, berarti udah ada pakemnya nih. Udah ada batasan-batasannya. Nah, kalau bagi mereka yang tidak kontrol dalam hal makanan dan juga Kebablasan. kesehatan, kebablasan kalau saat lebaran, ini seperti apa, Dok, kalau Ya, melihat apa ini, sih Dok? biasa keluhan setelah lebaran biasanya bagi kesehatan? Sebenarnya penyakit-penyakit setelah lebaran itu memang ada ya. Memang ada penyakit yang ada dan itu terbagi dua kalau dari saya. Jadi ada penyakit yang sebelumnya nggak ada. Iya. Setelah mereka menjalani lebaran, mudik, jadi ada. Apa contohnya? Nah, itu penyakit-penyakit seperti yang paling sering itu infeksi saluran nafas, Ya. penyakit seperti diare, Ya. infeksi saluran pencernaan, Oke. ya, terus sakit lambung, sakit mah, dan yang terakhir adalah karena mungkin terlalu banyak traveling, Ya. sakit-sakit sendi dan Sakit-sakit otot. sendi. Oke, Oke. penyebabnya apa saja tuh, Dok, kalau dari saluran nafas dan juga pencernaan tadi yang paling banyak ya, Dok? Nah, kalau untuk infeksi saluran nafas sendiri, memang yang paling banyak akibat dari travelingnya, ya. Itu tergantung jenis alat transportasi yang digunakan. Ya. Misalnya menggunakan kendaraan bermotor, biasa karena polusi udara, dia terinfeksi. Ya. Sedangkan kalau untuk yang menggunakan kendaraan umum, nah itu biasa kan banyak orang dikumpulkan jadi satu ya. Jadi ada satu yang sakit, biasa menular. semua. Benar. Nah, sedangkan untuk yang pakai mobil, meskipun lebih sedikit jumlahnya, itu biasa servis AC-nya, karena ada kuman yang bisa hidup di dalam AC. Betul. Ya, gitu. Jadi biasa sebelum bepergian traveling jauh, AC yang nggak dibersihkan atau menggunakan mobil rental yang Yeah. kebersihannya mungkin kurang baik, Ya. jadi dia terinfeksi. Nah, itu biasa paling sering nih, paling banyak kasusnya dari situ. Oke, tapi kan penyakit-penyakit ini kan cepat ditangani kan, termasuk Cepat. penyakit yang relatif mudah ditangani. Biasanya mudah. Betul. Apakah lebih sulit penyakit-penyakit yang sudah ada dan sekarang lebih parah? Nah, itu yang saya bilang masuk opsi kedua. Opsi Apa itu? kedua ini adalah sebenarnya penyakit yang sudah ada, Ya. karena pola hidup saat lebaran itu menjadi tidak terkontrol. Ya. Nah, ini penyakit-penyakit seperti hipertensi, kolesterol. gula darah, kolesterol. Nah, ini biasa ini lepas itu semua kontrolnya pada saat lebaran. Karena ya alasannya itu setahun sekali, Dok. Betul. Nah. Nggak berasa lebaran kalau nggak makan ini semua. Padahal habis makan sambal ati, makan opor, makan rendang, makan manisan, wah banyak sekali. Semua bisa Iya, naik ya. Padahal sebenarnya penyakit-penyakit ini yang harus lebih diwaspadai. Karena penyakit-penyakit ini yang komplikasinya lebih berbahaya. Oke. Ya, kita semua seperti mungkin udah tahu ya, kalau Ya. diabetes, stroke yang tidak terkendali dalam jangka waktu singkat, peningkatan tekanan darah tinggi itu bisa menyebabkan gejala-gejala yang beresiko seperti Betul. serangan jantung, Ya. stroke ya. Nah, kondisi-kondisi ini ada pasiennya. Ada. 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 Tapi bisa tidak sih kemudian gejala ini dirasakan secara secara bagi masyarakat awam yang Ya. yang belum ngetes tekanan darah, belum sempat ke rumah sakit untuk medical check up, bisa tidak dirasakan sendiri? Sebenarnya ada, terutama apabila penyakitnya stadiumnya sudah tinggi ya, sudah berat ya. Penyakit seperti darah tinggi itu biasa keluhannya adalah ya sakit kepala. Sakit kepala. Sakit kepala, kalau yang ekstrim sekali bisa sampai mimisan ya. Aduh. Nah, kalau sudah timbul gejala yang seperti yang saya bilang, yang penyakit-penyakit lanjutannya, yang komplikasi seperti stroke dan serangan jantung, itu jelas gejalanya akan kentara sekali. Dan itu juga bukan hanya menyerang kalangan tertentu ya, usia berapapun bisa terserang. Seperti kita nih misalkan Bisa yang tidak ada masih usia potensi, muda. ya, potensi besar untuk terserang. Nah, sebenarnya itu dia untuk penyakit-penyakit seperti darah tinggi, diabetes, dan kolesterol ini kan kita bilang sebagai suatu penyakit metabolik Ya. atau penyakit degeneratif. Nah, kita punya tren memang, mungkin karena pola hidup, pola makan ya, itu makin lama makin muda. Zaman dulu seseorang serangan jantung usia 45 tahun itu sudah dibilang muda. Zaman sekarang usia 30 tahun, 35 tahun bisa sudah terkena banyak ya. yang Karena menderita pola hidup. diabetes, darah tinggi. Iya, sebagian besar pola makan, pola hidup, pola aktivitas. Pola hidup apa yang Ya. memperparah
kondisi kesehatan dan juga memperbesar potensi serangan jantung? Biasanya karena karena kemudahan transportasi ya. Iya. Tentunya kalau zaman dulu kan kita lebih banyak bergerak, Iya. masih banyak jalan. Sekarang udah ada online. Zaman sekarang banyak males. transportasi online ya, banyak transportasi yang kita ke kantor juga pakai kendaraan bermotor. Iya. Sampai kantor pun kita tidak ada aktivitas karena naik turunnya menggunakan lift. Iya. Terus sebagian besar pekerjaannya di balik meja. Oke. Itu aktivitasnya sudah jelek sekali. Kemudian yang kedua adalah dari asupan makanan. Pola asupan makanan zaman sekarang itu yang penting enak. Iya. Isinya apapun yang penting rasanya manis banget, Pedes enak banget, gurih banget. Gurih Kita nggak tahu banget. padahal komposisinya itu sangat-sangat tinggi kalori yang dipadatkan dan tinggi Iya. gula biasanya. Oke, Iya. nah harusnya seperti apa nih dok yang perlu diwaspadai jika misalnya mereka sudah tahu nih mereka punya penyakit bawaan seperti ini atau yang belum pernah terserang ternyata tiba-tiba mereka mengalami gejala-gejala yang menimbulkan penyakit seperti itu begitu. Apa yang harus dihindari? Sedangkan kan kalau makan nggak mungkin dong kita Iya, tiba-tiba misalnya gini, satu keluarga nggak usah makan, masa kamu nggak makan sendiri? Ih, sombong banget kamu. Ya kan dok, kan seperti itu kan ada tekanan sosial pada saat lebaran itu. Betul. Memang itu tradisi Indonesia ya, ketika ditawarkan makanan nggak enak nolaknya. gitu ya. Tapi kita harus tahu juga sama badan kita sendiri. Ketika seseorang itu sudah sakit dan ingin merayakan lebaran, bukannya kita sebagai tenaga kesehatan melarang untuk merayakan lebaran, tapi harus terkontrol penuh. Iya. Artinya pada saat dari akan berpuasa, Iya. sebelum lebaran, itu harus selalu kontrol ke rumah sakit ya untuk memonitor. Iya. Ya mungkin kalau penyakitnya darah tinggi untuk monitor tekanan darahnya, Betul. kalau penyakitnya diabetes monitor gula darahnya ya. Iya. Dan penyesuaian obat itu juga diperlukan. Nah, intinya adalah rajin-rajinlah bertemu dengan dokter Anda. Lalu gimana kalau misalnya sudah terlanjur mudik lebaran dan belum ketemu dokter? Iya. Pemerintah juga sudah memikirkan itu kan, makanya banyak ada posko-posko kesehatan. Iya. Nah, ketika Anda merasakan gejala-gejala yang saya bilang ini, badannya nggak enak, gejala sekecil apapun, lebih baik Anda memeriksakan kesehatan di Jangan posko. jangka penteng. Betul, iya karena sudah disediakan fasilitasnya di posko mudik tuh pasti ada posko-posko kesehatan ya begitu ya. Oke, menarik sekali ini sebetulnya dok, tapi tadi ya balik lagi ke penyakit dalam. Kalau misalnya seperti saluran pernafasan itu tadi nih dok, ini kan tingkat keparahan ini seperti apa dok kalau misalkan mereka pulang dari mudik begitu ya, terus kemudian mereka mulai merasakan gak enak, ini seperti apa gejala-gejala dan sampai tingkat yang harus diperiksa ke dokter nih seperti apa? Sebenarnya prinsipnya saluran nafas atas itu sepele ya. Jadi awalnya pasti batuk pilek gejalanya, beberapa pasien nyeri tenggorokan. Tapi prinsipnya lagi infeksi saluran nafas atas yang tidak diobati dengan baik Iya. akan turun ke bawah. Ketika dia turun ke bawah, dia menjadi penyakit-penyakit yang lebih berat seperti bronkitis, pneumonia, Betul. atau infeksi paru. Tuberkulosis. Nah, kita harus mencegah agar tidak sampai ke titik itu. Jadi memang apabila suatu ada karena pulang lebaran batuk pilek, boleh menggunakan istilahnya over the counter medicine ya, obat-obatan yang ada di rumah. 1-2 hari nggak ada perbaikan, lebih baik berobat ke dokter. Seperti saya nih Robert, saya sekarang sedang terserang batuk dan Iya. kebetulan ketemu dokter Richard, bisa nih sekalian konsultasi. Iya, Ini bisa cara. sekalian kamu ya minum obat tapi yang penting ya. Nah, tapi yang jadi pertanyaan penting saya adalah dok, bagaimana dengan nutrisi? Karena Ya. saya percaya nutrisi ini akan sangat berimpact pada kesehatan, terutama juga pada stamina. Karena kan saat ini banyak yang pulang dari arus balik masih kecapean, tapi harus sudah masuk kerja. Nah, mengembalikan stamina secara cepat, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Ekstrak herbal. Kita mulai. Iya. Ya, itu adalah tips-tips untuk menjaga tubuh agar tetap sehat dan juga prima. Tapi pasti kita harus setuju ya bahwa itu terlalu ideal buat masyarakat kota. Benar ya? Benar. Tidur 8 jam tuh sangat ideal. Kurangi nasi itu sangat ideal karena kita masa makan nasi padang nggak pakai nasi. Nah. Ya kan nggak ada jodohnya. Jodohnya. Tapi apa sih kemudian trik-trik untuk nutrisi yang sangat baik yang mudah didapatkan tapi kita selama ini sering abai? Ya. Pada prinsipnya, kita sebagai tenaga kesehatan tidak pernah melarang. Nggak pernah tuh saya bilang ke pasien saya, Anda, Mbak, nggak boleh makan udang, nggak boleh makan kepiting, nggak pernah. Walaupun dia punya kolesterol. Walaupun dia seperti itu. Oh ya? Iya. Tapi kemudian? Prinsipnya adalah Anda harus kalkulasi jumlah kalori yang dari makanan yang Anda makan. Oh, kalori counting. Yes.
Anda harus, kalau misalnya tidak bisa hitung sendiri, ya tentu saja ke tenaga ahli kesehatan, mungkin seperti saya bisa hitung berapa banyak kalori yang Bapak butuhkan dengan tingkat aktivitas Bapak, dengan pekerjaan Bapak, limitasinya apa aja, dan Bapak boleh makan makanan apapun selama kalorinya tidak lewat situ. Oke, adakah kemudian patokan, memang setiap orang berbeda-beda, tapi adakah kemudian range yang wajar? Misalnya umur 30, kalorinya 3.000, atau umur 40, kalorinya berapa? Gitu? Ini hitungan sangat simpelnya sekali. Kebutuhan kalori itu yang paling normal adalah 30 kalori per kilogram berat badan dari berat badan ideal Anda. Dari berat badan ideal? Ideal Anda. Dan berat badan ideal didapatkan dari tinggi Anda, betul tidak? Betul. Oke, berarti misalnya contohnya saya Contoh. 175 cm. Berarti berat ideal saya berapa? Itu kita biasa pakai kalkulasi, misalnya 175 cm, itu perhitungannya itu kita menggunakan body mass index namanya. Body mass index itu biasa berat badannya sekarang berapa? Kalau sekarang skala, saya langsung 75 deh. Oke, katakanlah 75 kilo. Berarti 75 dibagi 1,75 dikuadratkan. Sebentar. Oke. Coba. Nah, itu mesti pakai kalkulator. 75. Terus dibagi 1,75. 1,75 dikuadratkan dulu. Berarti dikali 42 lagi ya, dikuadratkan. Nah, jadi 42 kali 42. 42 kali 42, oke? 1764. Bukan. 1,75 dikuadratkan. Dikuadratkan dulu. Hasilnya 75 dibagi hasilnya itu. Oke, kira-kira. Dari situ sudah dapat gambarannya. Ya, tapi dari gambaran umum aja. Pasti masuk berat badannya sekitar selama angka 21 sampai 24 atau 24,5 itu masuk berat badan ideal. Oke, berarti tidak bisa semata-mata. Oke, misalnya gini, saya kan 75 kilo, kemudian berarti apakah kalori saya kalau 30 kalori per kilogram, berarti saya membutuhkan 2000 sekitar 2250. Iya. 2250 kalori per harinya. Disesuaikan dengan aktivitas. Aktivitasnya seperti apa? Kalau aktivitasnya setiap hari misalnya ada olahraga intensitas sedang, boleh ditambah sekitar 20% lagi dari kebutuhan kalori ini. Oke, berarti sekitar 2.400. Ya, sekitar 2.600, 2.700 masih boleh. Kalau aktivitasnya berat, ditambah bisa sampai 30%. Misalnya fisik gitu. Oke, taruhlah seperti saya 2.700. Kita taruhlah kalori makanan sekarang. Yang paling gampang dikonsumsi orang Indonesia adalah gorengan. Berapa besar kalori gorengan? Misalnya tempe goreng, tahu goreng, berapa besar satunya? Ini perlu diketahui ya untuk ini variatif ya. Tapi kalau nggak salah tempe goreng itu setiap 100 gramnya itu kalau nggak salah kalorinya sekitar hampir 200, 180. Hampir 200, berarti udah 1/10 dari kebutuhan saya. Satu gorengan itu baru 100 gram. Kalau tempenya besar 200 gram, berarti sudah 20% dari kebutuhan kalori saya. Untuk mengimbangi makanan-makanan yang kalorinya besar tersebut harus juga diasupi dengan sayur dan buah. Iya, betul sekali. Karena sayur-sayuran dan buah-buahan ini mengandung banyak serat. Serat itu memperlambat asup penyerapan makanan. Jadi kalori yang diserap di badan juga tidak sebanyak yang seharusnya kalau menggunakan serap ini. Dia menghambat penyerapannya. Gitu. Jadi kalau misalnya seseorang makan banyak sayuran, ya, dia boleh makan sedikit lebih banyak sebenarnya. Tapi nggak akan bisa karena sayuran sendiri di dalam perut itu mengisi. Iya, betul. Seseorang yang banyak makan sayur, dia tidak akan bisa makan sebanyak apabila dia tidak makan sayur. Karena perutnya itu terisi. Serat itu mengisi sayur, menimbulkan rasa kenyang. Nah, itu penting ya, sayuran dan juga buah-buahan. Sangat penting sayuran, buah-buahan diimbangi dengan aktivitas olahraga. Nah, yang sering juga terjadi nih Dok, karena mereka sudah mudik di perjalanan jauh, ini kan merasa otot-ototnya gitu ya, terasa pegal dan tidak siap untuk masuk kerja seperti itu. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Kesehatan. Ya, itu sebenarnya banyak faktor ya. Rata-rata saya perhatikan orang-orang yang puasa ini aktivitas fisiknya cenderung berkurang, itu wajar karena kan dia puasa ya. Kemudian ketika lebaran, mudik, kena nyetir lama. Nah, saat pulang itu semuanya berdatangan lah, udah berat badannya naik karena mungkin makannya banyak pas lebaran, kecapean ya, belum ada penyakit-penyakit yang beresiko kena itu. Nah, kalau misalnya sudah sampai sakit, mau nggak mau ya harus istirahat. Betul, tapi kalau belum sampai sakit, masih gejala. Kalau masih gejala, sebaiknya intensitas kerjanya dikurangi dulu. Kalau bisa. Tapi rata-rata nggak bisa ya. Rata-rata begitu lebaran langsung numpuk kan. Langsung numpuk, pekerjaan itu dipaksakan ya. Nah, kalau begitu memang nggak ada pilihan sih. Dia harus biasa menyesuaikan. Jangan pulang mudiknya itu bersamaan dengan hari terakhir liburan. Dia harus ada waktu untuk mengistirahatkan. Manajemen waktu juga penting ya. Ternyata jangan mepet-mepet gitu. Nanti hasilnya malah nggak masuk kerja kan. Jangan sampai dan memang sangat-sangat kami rekomendasikan setelah lebaran itu sebaiknya check up dulu deh. Check up dulu. Biasanya angkanya berubah semua. Tahu kondisi dulu. Betul. Tapi ada tidak kemudian olahraga yang sangat simpel, kemudian exercise yang baik untuk kita lakukan, sakit atau tidak sakit? Olahraga yang paling gampang, tadi saya juga udah bahas ya. Jadi
dari rekomendasi WHO dari zaman tahun 90-an itu nggak Iya. berubah. Jalan kaki. Jalan kaki. Iya. Hanya perlu jalan kaki antara 45 menit sampai 1 jam Berapa setiap langkah? harinya. Nah, zaman sekarang banyak yang punya gadget ya. Betul. Ada alat-alat Ya. untuk menghitung langkah Ya. ya, ada dari handphone juga bisa. Yang dibutuhkan minimal 10.000 langkah setiap hari. 10.000 langkah. 10.000 langkah setiap hari. Oke, mau jalan kaki di rumah juga mondar-mandir keliling Betul. Keliling rumah. mall atau di mall juga Keliling bisa, mall juga kan? bisa kan tanpa belanja. Iya. Ya kan jalan kaki aja. Jalan kaki ya, berarti Betul. udah sangat baik sekali. Yang paling gampang jalan kaki. Oke. Jadi mungkin yang buat yang kerjanya di kantor bisa diakalin. Ya. Jalan di tempat. Parkir mobilnya jangan cari yang dekat pintu masuk, cari yang paling jauh dari pintu masuk. Benar. Jangan menggunakan lift, gunakan tangga. Betul. Gitu. Atau Dan- misalnya Ya. parkir aja di stasiun MRT. Jalan kaki ke sini. Ya itu juga boleh. Baik Terima pula. kasih Dokter Richard sudah Terima banyak kasih. memberikan tips untuk pemirsa di rumah bagaimana kemudian memanfaatkan Lebaran ini untuk tetap sehat begitu Betul. ya. Thank you Dr. Richard Swandi telah bergabung bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Nah, sekarang sudah berbicara mengenai kesehatan, sekarang kami akan berbicara mengenai masakan kuliner bersama dengan chef yang sudah hadir bersama kami. Tetaplah bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia.